Banyak yang bilang kalau orang yang punya zodiak Aries merupakan orang yang sangat bersemangat, kompetitif, selalu berusaha buat dapetin tujuannya dengan cara apapun, dan punya ambisi yang sangat tinggi. Dengan segala sifat yang kayak gitu, nggak salah kalau sang domba Aries ditempatin sebagai urutan zodiak pertama. Bisa dibilang kalau Aries adalah superhero-nya para zodiak. Nah, tapi kalian pada tahu nggak sih kenapa Aries digambarin dengan domba? Dan kenapa harus domba? Halo guys, balik lagi sama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Yap, kali ini gue mau membahas sebuah mitologi Yunani mengenai rasi bintang yang paling terkenal, yaitu Aries, sang domba emas. Zodiak yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April ini merupakan zodiak yang punya urutan paling atas, atau bisa dibilang first sign of the zodiac. Zodiak yang punya karakteristik penuh gairah dan semangat yang tinggi ini juga memiliki elemen api, sama seperti sahabatnya, yaitu Leo dan Sagittarius. Selain itu juga, Aries selalu ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan kehadiran mereka bisa buat suasana menjadi semakin semarak. Nah, menelisik ke belakang, terdapat cerita dalam mitologi Yunani mengenai Aries. Cerita ini berawal dari putra dan putri anak raja bernama Chrysus dan Helle. Mereka adalah anak kembar dari kerajaan Thebes, sebuah wilayah di Yunani Tengah. Sang ayah yang bernama Athamas dan ibunya yang bernama Nephele, sang dewi awan. Namun sayangnya, Athamas malah menceraikan Nephele dan memilih wanita lain. Nah, tapi ini ya, kedua anak Athamas tumbuh besar bareng ayah dan ibu tirinya yang bernama Ino, sang dewi putih. Namun sayangnya, Ino ternyata sangat benci dan iri kepada kedua anak suaminya ini. Tapi ternyata ada banyak spekulasi yang bilang kenapa Ino sangat benci sama keduanya. Ada yang bilang kalau Ino cuma mau rasa cinta suami itu hanya ke dia aja. Ada juga yang bilang kalau Ino sendiri emang agak psikopat atau suka nyiksa kedua anak tirinya. Tapi ada cerita lain juga kalau ternyata nih ya, sang Dewi Ino sebenarnya punya rasa sama anak tirinya, yaitu Chrysus. Step mom kah? Nah, satu ketika nih ya, wilayah kerajaan Thebes mengalami berbagai bencana yang sangat mengerikan dan menyengsarakan rakyatnya. Dalam beberapa waktu, perkebunan rakyat kerajaan mengalami gagal panen yang sangat besar. Hal ini juga berdampak dengan meningkatnya kelaparan hingga membawa banyak penyakit menular kepada seluruh rakyat kerajaan. Para rakyat Thebes yang semakin kesusahan memutuskan untuk mengirimkan beberapa orang guna meminta petunjuk kepada Oracle. Nah, Oracle sendiri diartikan sebagai orang atau tempat peramal yang dapat memberikan petunjuk atas kehendak kekuasaan para dewa. Ino yang mengetahui berita ini justru malah menemui orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Oracle. Ia lantas menyuap orang-orang tersebut agar menemui Raja Athamas serta berbohong dan menyampaikan kepadanya kalau sang peramal meminta raja agar diadakannya sebuah ritual persembahan. Dan tentu saja yang harus dipersembahkan adalah kedua anak raja kepada para dewa,
guna mengatasi semua musibah yang diderita kerajaan Tebes. Mendengar pesan tersebut, Raja Athamas dengan berat hati harus menyetujui syarat yang sangat berat tersebut. Nah, nih ya, ketika Prisus dan Hele akan dibawa ke tempat persembahan, tiba-tiba keajaiban pun datang. Awan gelap dan tebal muncul dan menyelubungi mereka berdua. Ternyata ibu mereka, Hele, sang dewi awan, berusaha menyembunyikan mereka dengan kekuatannya agar tidak dilakukan persembahan. Tak lupa, sang dewi menyiapkan domba jantan terbang berkulit emas untuk mereka tunggangi guna melarikan diri. Mereka berdua menunggangi domba tersebut hingga melintasi lautan. Dalam pelariannya, Hele, sang adik perempuan, malah terjatuh di lautan. Prisus yang mengetahui adiknya terjatuh ke laut berusaha untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, usaha Prisus untuk menyelamatkan Hele hanya sia-sia. Sang adik harus tewas tenggelam di lautan. Lokasi lautan tempat Hele tewas lantas dinamai Hellespontos atau Lautan Heles. Sekarang dikenal dengan Selat Dardanella di wilayah Turki bagian barat. Prisus dengan terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Ia akhirnya berhasil selamat dan mendapat perlindungan di daerah Chalkis. Ia lantas diterima dengan tangan terbuka oleh Aites, anak dewa matahari Helios. Sebagai ucapan rasa syukur, Prisus lantas mengorbankan domba tersebut kepada dewa Zeus yang dianggap telah menyelamatkan hidupnya. Ia juga menyerahkan kulit domba emas tadi kepada Aites karena sudah bersedia menerimanya di sana. Aites lantas meletakkan kulit domba tersebut ke sebuah pohon di hutan suci Dewa Ares dan dijaga oleh seekor naga yang tidak pernah tidur. Nah, di saat yang sama, domba jantan yang dipersembahkan Prisus kepada para dewa tadi terbang ke surga untuk menyelesaikan persembahannya. Dewa Zeus yang mengetahui tindakan luar biasa atas domba jantan tersebut merasa tergugah. Ia lantas menamai domba jantan tersebut serta memberikan tempat di antara para bintang sebagai konstelasi atau rasi bintang yang dikenal dengan nama Aries. Yap, itulah sebuah kisah yang bisa gue rangkum dan sedikit gue sampaikan mengenai kisah singkat tentang zodiak Aries yang terdapat dalam urutan teratas di antara sekian banyak rasi bintang lain. Dengan ambisi yang tinggi dan semangat yang membara, terkadang menjadikan Aries sebagai pribadi yang sangat menyenangkan. Tapi menurut kalian, apakah kalian setuju dengan sifat Aries yang sering tercatat di berbagai buku dan artikel mengenai rasi bintang tersebut? Oke guys, sekian dulu pembahasan gua mengenai kisah zodiak Aries ini. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau disampaikan, kalian bisa ninggalin jejak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel gua biar gue bisa bikin rangkuman dari berbagai kisah dan sejarah di seluruh dunia. Ingat, karena setiap hari ada kisah menarik untuk dipelajari. See you in the next video dan goodbye.